Halo teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semua pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat camilan yang sangat enak, yaitu risoles raw good. Bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja yang dibutuhkan? Ayo segera mulai membuatnya, nggak pakai lama ya. Jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Pertama saya buat raw good ayamnya dulu ya. Memang ini prosesnya agak panjang teman semua. Sudah saya sediakan ayam dada filet yang sudah direbus dan dipotong kecil-kecil. Kemudian ada udang yang sudah dipotong kecil-kecil. Ada tambahan sayuran, wortel, buncis sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian ada kentang yang sudah dipotong kecil-kecil. Untuk sayurannya langsung saya rebus ya. Saya rebus kentangnya dulu. Saya masukkan semuanya. Ini direbus sebentar saja ya teman semua. Kentangnya sudah cukup ya, setengah matang ini. Saya akan angkat semua dan langsung saya masukkan ke dalam air es atau air dingin ya. Untuk menghentikan proses pemanasannya ini. Kemudian buncisnya juga direbus ya, setengah matang saja. Buncisnya sudah setengah matang, saya akan angkat. Kemudian langsung masuk ke dalam air es ya. Warnanya bertambah cantik ya hijaunya. Jadi tidak sampai layu banget ya. Berikutnya wortelnya direbus juga sampai setengah matang. Wortelnya sudah setengah matang, saya akan angkat. Kemudian langsung direndam air es ya teman semua. Saya matikan api kompornya. Sekarang saya mulai membuat raw goodnya ya teman semua. Saya akan tumis dulu bawang putih yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Tadi saya cincang kasar saja. Ini ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Sudah aromanya wangi, saya tambahkan bawang bombay dan bawang pre. Sambil diaduk-aduk ya, sampai bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma yang harum ya. Aromanya sudah wangi ya, antara bawang putih, bawang bombay dan bawang pre-nya. Saya masukkan udang yang sudah dipotong kecil-kecil. Saya tumis sebentar sampai berubah warna ya. Lanjut saya masukkan ayam rebus yang sudah dipotong kecil-kecil. Sambil saya masukkan ini garam dan gula pasir. Merica bubuk, kaldu jamur, kemudian ada pala bubuk ya. Ini pala ini membuat raw goodnya ini ada aroma yang khas ya, yang enak. Diratakan ya teman semua. Kemudian saya tambahkan susu bubuk karena saya tidak menggunakan susu cair. Kalau teman semua menggunakan susu cair boleh ya. Saya masukkan juga tepung terigu sebagai pengentalnya ya teman semua. Ini harus ditumis dulu dengan bahan yang sudah masuk tadi. Jadi jangan mentah dimasukkan ya, nanti kalau tidak ditumis seperti ini terasa tepung mentah gitu. Jadi ini diratakan, ditumis gini, kemudian nanti baru ditambahkan air. Ini sudah ditumis matang ya, sudah tidak bau tepung yang mentah teman semua. Saya tambahkan kaldu ayam. Tadi ayamnya kan direbus dan ini kaldunya saya masukkan. Ditunggu ini sampai mendidih ya, sampai kelihatan mengental nanti ya. Ini sudah mendidih ya, sudah mulai mengental kelihatan. Saya masukkan kentangnya. Diaduk-aduk. Kemudian nanti saya akan masukkan sayuran berikutnya. Namun tunggu dulu ya sampai kentangnya ini benar-benar
lebih matang ya. Tadi kan masih setengah matang. Jadi karena ini juga bisa dipakai untuk pengentalnya ini. Nah, ini sudah mengental ya teman semua. Karena memang kentang ini banyak mengandung zat tepungnya ya, jadi bisa untuk pengentalnya juga. Kemudian saya akan masukkan buncis yang sudah direbus dan direndam air es ya. Jadi semua sayuran tadi sudah direndam dengan air es ya. Kemudian saya masukkan wortelnya. Diratakan ya teman semua sampai merata, dan jangan lupa untuk dicicip rasa ya. Ini sudah mulai mengental. Iya, untuk tingkat kekentalannya itu seperti apa yang kita mau ya teman semua. Ini saya tunggu sebentar lagi, dan nanti kalau sudah diangkat dingin, kalau diisikan kan tunggu dingin, dia semakin mengental ya, semakin mengikat ya teman semua. Kurang lebih seperti ini ya teman semua kekentalannya ini. Nanti kalau sudah dingin dia akan semakin kental, jadi bisa dibungkus dengan kulitnya nanti. Oke, sekarang saya akan membuat adonan kulit risolnya ya teman semua. Ini sudah ada tepung terigu, kemudian saya tambahkan ini ada susu bubuk sambil menunggu ragutnya dingin ya. Saya tambahkan tepung maizena dan sedikit garam supaya tidak tawar ya, jadi ada rasa gurihnya. Ini diaduk dulu. Ini sudah merata ya teman semua. Saya masukkan 1 butir telur ayam, diratakan lagi sambil saya tambahkan air ya, sedikit-sedikit kalau masukkan ya teman semua, supaya mudah untuk meratakan. Jadi diratakan sampai nanti tidak ada yang menggerindil gitu ya, makanya airnya sedikit-sedikit dulu. Encernya seperti ini ya teman semua, jadi seperti adonan peyek itu ya, dipastikan tidak ada yang menggerindil. Kemudian saya akan tambahkan ini minyak goreng ya, minyak biasa 2 sendok makan cukup. Ini dengan tujuan nanti pada saat dipanggang di atas api tidak lengket ya. Kemudian kalau ditumpuk satu persatu kulitnya ini juga tidak akan lengket satu dengan yang lainnya karena adanya minyak ini. Diaduk lagi ya. Oke, sekarang saya mulai membuat kulit risolnya ya. Wajannya harus panas ya. Saya akan isikan adonannya. Diputar sampai memenuhi dasar dari wajannya ini ya. Nah, ini sudah hampir matang sampai semua warnanya tidak putih banget ya, ada jernih warnanya. Satu tanda bahwa dia udah matang. Dilihat dari tepinya ini sudah bisa diangkat gini ya, sudah tidak lengket, ini sudah matang. Saya akan taruh di piring. Saya akan buat satu persatu sampai adonannya habis ya teman semua. Sekarang saya akan membuat adonan celupan ya. Jadi sebelum digoreng, nanti setelah dibungkuskan dicelupkan dulu di sini, kemudian baru digoreng. Ini saya buat adonannya dulu. Ini sudah ada tepung terigu, saya tambahkan sedikit garam. Kemudian 1 butir telur. Pada dasarnya ini sama dengan membuat adonan kulit ya. Hanya bedanya ini tidak menggunakan minyak goreng, hanya dengan air saja. 3 bahan, tepung terigu, telur, dan air. Kemudian saya tambahkan air ya, saya masukkan airnya sedikit-sedikit ya teman semua, supaya memudahkan mengaduknya dan tidak ada yang menggerindil ya. Saya tambahkan airnya lagi. Nah, encernya kira-kira seperti ini ya teman semua, sudah rata dan tidak ada yang menggerindil.
Sekarang saya mulai membungkus risolesnya ya. Ini kulit yang sudah kita buat tadi, bagus banget ya teksturnya. Dia lentur banget dan tidak mudah sobek. Bagus banget ya. Kemudian isiannya ini juga yang tadi kalau masih panas dia kan belum bisa padat ya. Karena ini sudah dingin jadi teksturnya pas banget tingkat kepadatannya. Ya, jadi yang sudah kita buat, yang teman-teman lihat tadi, semua adonannya, bahannya, bumbunya, resepnya itu sudah sangat pas banget. Ya, sekarang saya akan isikan risolesnya ini. Untuk membuat risoles ukurannya besar kecil ini sesuai selera ya teman semua. Mau membuat kecil-kecil, mau membuat besar, boleh-boleh saja. Ya, dilipat sisi kiri, sisi kanannya. Kemudian digulung lagi ke depan. Ya, seperti ini ya teman semua. Saya akan bungkus satu persatu sampai habis semua bahannya. Sekarang risoles yang sudah selesai dibungkus ya, saya akan masukkan ke dalam adonan pencelup. Kemudian saya akan guling-gulingkan di tepung panirnya. Ya, ini dimasukkan sini dulu. Cukup penepungan 1 kali saja ya. Kalau teman-teman mau 2 kali berarti lebih tebal. Nah, kalau sudah masuk di tepung panir, bisa kita baluri semua, diratakan ya dengan tepung panirnya ini, diguling-gulingkan. Saya akan tepungi semua satu persatu hingga selesai ya. Sekarang saya akan goreng risolesnya ya. Minyaknya sudah panas, saya akan masukkan risolesnya. Risolesnya sudah matang ya. Ini warnanya sudah cantik banget, sudah kuning keemasan. Nah, seperti ini. Saya angkat ya. Risoles raw food sudah jadi ya teman semua. Ini rasanya enak banget, wajib dicoba. Ini bisa dijadikan ide jualan atau bisa memang membuat dinikmati bersama keluarga. Ini pasti lebih asik lagi. Semoga bermanfaat ya risoles raw food ini. Jangan lupa untuk share atau berbagi kepada teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.